Saya sangat merasa tidak layak berdiri di sini menghadapi buku yang begitu besar. Saya percaya kita semua orang suka buku. Kita semua orang beli buku. Kita semua orang baca buku. Kita semua orang berusaha menganalisa buku. Kita semua orang berusaha mencerita kembali apa yang kita baca kepada orang lain, apa yang kita ngerti, kita ingat sebagai pusaka, sebagai warta yang kita miliki di dalam hidup. Manusia yang tidak mengenal buku belum menjadi manusia. Manusia yang belum mengetahui buku mana yang penting belum menjadi manusia yang berbijaksana. Tetapi hari ini kita berjumpa dengan satu buku yang tidak ada bandingnya di dalam seluruh sejarah manusia kecuali kitab suci. Ini boleh dikatakan sebagai kitab suci kedua yang dimiliki oleh orang Kristen. Tidak tergantung yang miliki sadar atau tidak sadar. Buku Institute of Christian Religion sama dengan buku Civitas Dei daripada Agustinus 1000 lebih tahun daripada sebelumnya. Dan sama dengan satu buku yang 450 tahun sesudahnya yang namanya Dogmatika Gereja yang ditulis oleh Karbat. Karena 3 orang besar ini menulis doktrin kitab suci tidak memakai systematic theology. Mengapa ketiga-tiganya begitu bersistem, yang begitu hebat dalam mengatur doktrin yang dikatakan itu tidak memakai istilah systematic theology? Bukankah kita yang semua yang belajar teologi semua mengetahui iman kepercayaan harus disistematiskan, harus diatur dengan baik. Tetapi selain daripada istilah sistematik belum pernah muncul di dalam sejarah. Harus kita akui istilah sistematik dihasilkan oleh zaman Aufklärung atau Enlightenment era. Setelah Immanuel Kant memulai satu zaman yang baru yang disebut zaman pencerahan, di mana manusia yang sombong menganggap kita telah masuk ke dalam zaman, ke dalam era manusia tidak lagi anak-anak, manusia bukan lagi bayi kecil, manusia bukan lagi remaja, manusia sudah dewasa. Yang disebut oleh Immanuel Kant, manusia sudah dewasa. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Auguste Comte, bahwa dunia dibagi sebagai 3 masa. Masa pertama, kurang mengerti alam, tidak mampu menjelaskan alam. Maka segala sesuatu dianggap, semua gejala yang tidak dimengerti adalah akibat kepercayaan kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah. Itu sebab zaman itu disebut zaman teologi. Zaman teologi yang dimaksud oleh Auguste Comte sebenarnya lebih baik disebut sebagai zaman mitologi.
Bedanya teologi dengan mitologi. Teologi berdasarkan Tuhan yang hidup. Tuhan yang sejati. Tuhan yang menciptakan segala alam, segala pengetahuan yang berbijaksana tertinggi di atas segala sesuatu. Mempertanggungjawabkan semua pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yaitu wahyu di dalam kitab suci. Tapi mitologi berdasar daripada semacam pemikiran manusia yang menciptakan dunia ilahi. Allah-Allah dia mitologi. Bukan Allah yang sejati. Bukan Allah yang mencipta. Tapi Allah yang dicipta oleh manusia. Yang memiliki logika yang diberikan oleh Tuhan. Yang memiliki imajinasi yang diberikan. Sehingga manusia berusaha memikirkan, menciptakan sesuatu dunia keilahian di dalam mitologi. Sehingga 3 tahap yang dikemukakan oleh Auguste Comte dari mitologi, yaitu theological era, menjadi zaman yang kedua, yaitu manusia setelah menjelaskan alam semesta tidak bisa memberikan pertanggungjawaban, maka mereka berusaha mengatakan ini adalah Allah. Dari itu, maka zaman kedua manusia berusaha mengerti segala sesuatu melalui keadaan metafisika. Metafisika yaitu dari bahasa Latin ta meta, ta fisika. Dunia di atas, dunia di luar, dunia yang melampaui dunia fisika. Fisika adalah mengerti alam dengan logika manusia di dalam penyelidikan, di dalam memaparkan segala fakta yang menjadi dalil dan boleh kita mengerti di belakang gejala fenomena alam semesta. Metafisika berarti ada sesuatu di atas fisika yang mengakibatkan fisika menjadi seperti itu. Dari teologi menjadi metafisika berarti perkembangan manusia mulai mengetahui alam semesta itu apa, bagaimana mengertinya, tetap dengan antroposentrik, satu pusat pikiran manusia menjadi subjektif untuk mengerti objek, yaitu alam. Tapi ini masih belum bertanggung jawab. Sehingga Auguste Comte mengatakan manusia maju terus. Akhirnya menemukan dunia ketiga, yaitu dunia saintifik atau positif. Dunia saintifik berarti kita melalui pengamatan, melalui pengukuran, mengenai sesuatu pengertian alam semesta. Akhirnya kita memberikan jawaban segala sesuatu melalui sains. Dengan demikian kita tidak perlu lagi menjadi orang yang mitos, yang mengerti secara tidak bertanggung jawab, yang mengerti secara semacam spekulasi, tapi mengerti secara satu fakta, mengukur, menilai, menghitung, dan mengerti dengan betul. Dengan demikian manusia kira manusia sudah maju sampai tahap yang paling tinggi. Saudara-saudara, ini sedikit beda dengan Kierkegaard yang membagi sejarah manusia juga menjadi 3 tahap. Dari tahap pertama, kedua, dan ketiga, akhirnya menuju kepada tahap spiritual, tahap religious. Saya hari ini
bukan mengajar filsafat. Saya tidak usah menganalisa lebih detail lagi. Saudara-saudara, pada waktu manusia maju, menganggap diri maju, menikmati kemajuan diri, manusia menjadi sombong luar biasa. Dari beragama di zaman kuno menjadi ateis di dalam zaman modern. Semenjak itu, maka beberapa teologi, beberapa teori yang berasal dari abad 19 mulai merajalela di abad ke-20. Termasuk Karl Marx, Darwin, dan semua yang sangat kiri, yang sangat dianggap maju, tapi akibatnya merusak seluruh dunia. Dari moral, etika, sampai spiritual, mematikan iman dan supranatural. Saudara-saudara, satu-satunya buku yang tidak pernah dipengaruhi oleh semua ajaran antroposentrik ini, dan satu-satunya yang tidak pernah dipengaruhi atau berandal kepada filsafat, tapi berdikari dengan satu pendirian iman dan akhirnya tahan uji selama 500 tahun, adalah buku yang hari ini kita launching, The Institute of Christian Religion. Saya tidak ngerti di dalam dunia ini mengapa ada orang otaknya begitu tajam, mengerti segala sesuatu begitu tepat, menginterpretasi kitab suci begitu baik, dan tidak takut diuji oleh 500 tahun terakhir di dalam sejarah manusia. Yang katanya manusia menuju kepada kemajuan, menuju kepada modern science, menuju kepada era-era selanjutnya. Termasuk setelah industri revolusi, setelah perkembangan scientific era, dan sampai sekarang dunia sudah menjadi kacau balau, membuktikan apa yang ditemukan oleh manusia selama 500 tahun terakhir ini sama sekali bukan yang mengkonstruktifkan dunia, tapi adalah yang mendestruktif, yang merusak dunia. Sampai negara paling maju seperti Amerika sekarang sudah kacau balaunya, sudah mundurnya, sudah rusaknya, mirip seperti negara-negara di dalam zaman barbarian. Etika tidak ada, culture tidak ada, cancel culture, cancel ethics, cancel spiritualitas telah mendahului zaman Amerika, membawa manusia kembali kepada dunia seperti hidup di dalam era binatang liar yang tidak terkendali itu. Saudara-saudara, kita bersyukur di dalam sejarah pernah ada satu orang yang otaknya begitu jelas, melihat segala sesuatu dengan jitu, dengan teliti, dengan tepat, dan tidak digugurkan oleh perubahan masyarakat, perubahan epistemologi, perubahan daripada filsafat, dan yang disebut pengetahuan dalam zaman baru ini. Buku ini disebut mujizat literatur, mujizat kultur, dan mujizat spiritual, di mujizat etika, dan mujizat kebenaran pada dasarnya. The reality of the truth is exposed and is interpreted di dalam buku ini. Saya sebagai pendeta Protestan, saya sebagai pendiri Reform Injili, saya mengamati
doktrin dan teologi seumur hidup. Saya tidak mau sembarang menerima ajaran apapun yang bagi saya tidak alkitabiah. Tapi saya kaget waktu membaca Calvin tulis surat kepada Sadolito, seorang kardinal dari Katolik. Dia memakai istilah dan kata-kata yang saya kaget luar biasa. Kami tidak terima ajaran Katolik. Kami tidak setuju akan interpretasi Katolik. Karena kami rasa setiap minggu engkau mengadakan mass atau mengadakan perjamuan suci, itu bukan mengingat Tuhan. Itu bukan berbakti kepada Yesus Kristus. Itu adalah penghujatan. Apakah Protestan mengerti kalimat ini setepat-tepatnya seperti apa yang dimaksud oleh Calvin? Setiap orang yang merasa roti itu adalah tubuh Kristus, cawan itu adalah darah Kristus, sudah berubah. Ini adalah menghujat karena mereka membunuh Yesus satu kali lagi. Kalimat yang begitu tajam, yang begitu jitu di dalam menginterpretasi salah tafsir Alkitab daripada teologi Katolik, bikin kaget saya. Jikalau engkau mempunyai pengertian yang sama, engkau tidak mungkin tidak menyetujui reformasi. Bukan kita tidak mencintai gereja Katolik yang anggotanya tetap dicipta oleh Tuhan dan tetap diberikan wahyu oleh Tuhan, dan kita ingin mereka kembali sadar, mengerti dan terima interpretasi yang benar dari kitab suci. Tidak lama yang lalu ada orang dari Hong Kong memberikan satu berita kepada saya. Hong Kong sedang menggabungkan Katolik sama Protestan. Bikin satu kebaktian okumen yang besar sekali. Dan sedang merencanakan undang Stephen Tom menjadi pengkhotbah di dalam kebaktian besar itu. Mungkin kalau ini terjadi dan saya setuju pergi, saya menjadi seorang pemimpin yang penting di dunia. Bisa memimpin kebaktian dari satu kota. Katolik Protestan menjadi satu. Saya menjadi pengkhotbah kepada kedua kelompok ini. Tapi bagi saya tidak pernah perlu saya mikirkan pergi atau tidak. Kalimat pertama, tolak. Itu bukan rencana Tuhan. Saudara-saudara, satu hari semua orang yang percaya Yesus Kristus, menurut Efesus pasal 1 ayat 10, akan menjadi satu di dalam rencana Tuhan. Tapi kesatuan itu bukan yang dikerjakan, yang direncanakan, yang diinginkan, yang diidamkan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Waktu Yesus Kristus datang kembali, semua akan menjadi satu di dalam Kristus. Hanya Kristus menjadi poros alam semesta. Hanya Kristus menjadi tujuan satu-satunya gereja bertumbuh, berjuang, mengabari Injil. Dan akhirnya di dalam rencana Tuhan kita bersatu di dalam Kristus. Arti di dalam Kristus and Kristus bukan yang dikatakan oleh Karbat. Kan di sini beda dengan Karbat yang menuju kepada sesuatu kemungkinan menerima universalisme yang bukan maksud dari Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak boleh memakai waktu terlalu banyak di dalam seminar yang penting ini, tapi saya mengulangi sekali lagi. Di dalam sejarah hanya satu buku.
Buku ini menjadi kunci untuk buku yang lebih penting, yaitu kitab suci. Kalau kita mau mengerti seluruh alam semesta, ada wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu khusus menjadi kunci mengerti wahyu umum. Demikian Institute of Christian Religion menjadi kunci master untuk mengerti seluruh kitab suci. Berbahagialah hari ini 2.380 orang yang hadir daftar di dalam seminar ini. Karena hari ini bukan pertemuan manusia dengan manusia. Hari ini ada pertemuan anak-anak Tuhan dengan kitab suci melalui seorang yang mengerti kitab suci lebih daripada zaman sebelumnya dan menjadi orang mengerti kitab suci menjadi pedoman zaman sesudahnya. Selama 500 tahun ini tak ada yang bisa menjatuhkan Institute of Christian Religion. Tak ada yang menunjukkan kitab ini di dalamnya banyak error. Tidak. Karena konsistensi dan ketepatan, akurasi dan comprehensiveness keseluruhannya adalah membawa kita untuk mengerti kitab suci secara sempurna. Tidak ada orang lebih konsisten. Tidak ada orang lebih seimbang. Tidak ada orang lebih komprehensif daripada John Calvin di dalam mengerti kitab suci. Itulah sebabnya hari ini kita launching. Karena saya sangat sedih dan saya harus mengaku ketidakmampuan sehingga Tuhan membangkitkan orang-orang tertentu yang menerjemahkan kitab suci. Mereka juga tidak mampu. Mereka juga tidak layak. Tapi Tuhan memberikan keberanian mereka lebih sedikit dari kita. Maka buku Institute of Christian Religion sudah diindonesiakan. Mengapa tunggu 500 tahun? Saya tidak ngerti. Tapi saya tahu lambat lebih baik dari tidak. Hari ini mulai ada buku yang boleh dibaca oleh semua 300 juta orang Indonesia dalam bahasa Indonesia. Itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan, beberapa orang yang akan membicara di dalam pagi ini kita kumpulkan dari Belanda, dari Amerika, dari Indonesia. Saya percaya setiap pembicara akan membawa berkat kepada saudara-saudara sekalian yang sangat diberkati Tuhan pada hari ini. Saya bicara sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin untuk meneruskan seminar ini. Terima kasih. Amin.